Terima kasih. Selamat malam semuanya teman-teman, rekan-rekan. Selamat datang kembali di acara Ngeteh. Ngeteh kali ini akan ditemenin dengan salah satu eh, mentor saya di dunia security dan Linux. Sebelumnya kan kita ngeteh. Ngeteh dulu dong. Nggak ada sponsornya, kita ngeteh sendiri. Putih. Jadi malam ini kita akan ngerumpi yang santai saja. Jadi em, terkait dengan banyaknya isu-isu yang beredar di lapangan, itu kan apa ya, menimbulkan banyak kontroversi sebenarnya terkait yang isu kemarin. Itu salah satu bank kan terkena ransomware ya, mungkin kita udah tahu isunya di mana. Bahkan ransom itu mengklaim bahwa Lockbit itu adalah salah satu SAS gitu. Jadi sekarang apa namanya, maling ya harus ada jualan jasa untuk menjual pencurian data. Jasanya kayak gitu luar biasa sekali. Nah, banyak yang simpang siur gitu informasinya bahwa oh, kalau kemarin yang terakhir di chat gitu ya, apa namanya, ini intermezzo aja bahwa ah makanya eh, pakai blockchain dong untuk menghindari apa namanya, ransom gitu katanya. Tapi kan walaupun datanya aman, tapi kan server-server yang untuk mining itu kan juga pakai device, pakai OS. Ya kalau kena OS-nya sama aja, miningnya juga kena gitu kan. Jadi pertanyaan lagi. Nah, ada juga yang berpikiran juga, wah kalau ransom makanya jangan pakai Linux, jangan pakai Windows gitu ya. Makanya pakai Linux aja. Nah, ini pertanyaan menarik nih, karena banyak orang yang berasumsi berpendapat gitu kan, loh. Linux itu adalah suatu OS yang open source yang tahan sama virus. Mungkin katanya seperti itu. Nah, kali ini kita akan ngobrol santai dengan narasumber kita, wes ahli kita, hacker kita yang kemarin saya samperin di sana dan curhat juga. Gimana dengan Linux? Apakah Linux itu aman dari ransom atau enggak? Karena beliaunya ini adalah salah satu mentor saya di Linux. Jadi kalau ada masalah di Linux, saya mesti tanya nih, ini gimana nih seperti itu. Nah, oke, untuk acara kali ini, untuk ngeteh kali ini itu ada beberapa sponsor yang membantu supaya acara ini tetap tersenggala dengan baik, dan kita akan selalu untuk berbagi dan gratis. Ilmu yang kita dapat itu bagi aja. Insya Allah nanti kita akan tambah juga. Nggak akan miskin kok kalau ilmu itu dibagi. Salah satunya keteh.id, itu salah satu domain yang akan menjembatani, yang itu akan jadi wadah kami untuk koleksi atau mendokumentasi semua kegiatan kami terkait ngeteh. Disclaimer-nya adalah apa yang kami sharing itu hanya untuk education purpose only, jadi bukan untuk kejahatan. Jadi kalau teman-teman nanti mendapatkan ilmu di sini dan untuk kejahatan, itu adalah kesalahan kalian, bukan karena kami. Kami hanya untuk membangun awareness, untuk peduli sama teman-teman, untuk lebih baik lagi, karena konsep kami adalah nothing is secure, dan let's secure to code to secure. Nah, membuat sebuah environment yang lebih aman lagi. Yang kedua, ada juga sponsor dari Domainisia. Jadi Domainisia ini adalah salah satu web hosting, penyedia layanan web hosting, domain, web VPS, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman kalau misalkan butuh layanan hosting yang menarik, yang bagus layanannya, bisa langsung ke Domainisia saja. Nanti mention saya, siapa tahu dapat promo. Wah, mantep kan. Yang terakhir, salah satu sponsornya adalah Fakultas Teknik Jana Badra. Jadi fakultas ini eh, apa namanya, salah satunya adalah membuka informatika, dan di situ ada kelas malam. Jadi teman-teman yang udah kuliah, kuliah, udah bekerja dan baru S1 atau mungkin D3 gitu, pengen melanjutkan kuliah S1-nya dan nggak ada waktu, bisa ambil kelas malam yang pernah saya lakukan di Universitas Jana Badra. Seperti itu.
Itu sponsor-sponsornya ada di sini. Siapa tahu nanti ada sponsor lain yang akan join untuk membantu untuk membangun apa yang kami bangun untuk memberikan atau membangun sebuah environment yang lebih aman dan selalu lebih aman. Tapi kita selalu berpedoman bermoto bahwa tidak walaupun tidak ada yang aman, kita akan tetap mencoba untuk lebih aman lagi. Nah, siapa sih Bimosaurus? Namanya sebenarnya Bimo gitu. Kenapa ada saurusnya saya kurang tahu. Jadi Mas Bimo ini banyak di sosial media, Instagram ada, Telegram ada, LinkedIn ada, blogger ada. Beberapa kali udah mulai nih kemarin saya single akhirnya dia pamer ya. Dan sempat apa namanya nyenggol saya. Wah, ini loh, masa kamu nggak baca postingan saya? Ternyata postingannya menarik tentang something yang terkait security. Oh, menarik juga ya. Dan yang paling aktif Mas Bimo ini ada di Twitter sebenarnya, Twitter sama Telegram. Kalau Instagram kelihatannya cuman posting kalau berfotoria dengan pemandangan. Kemarin sempat hunting foto. Jadi kita selain ngehack sistem, kita juga ngehack pemandangan untuk mengabadikan momen-momen yang tidak akan pernah terulang lagi. Seperti itu. Gitu. Nah, wah malah thank you. Oke. Nah, mana Mas Bimo? Nah, ini dia Mas Bimo. Nah, Mas Bimo nih, mungkin ada materi yang mau disampaikan atau kita mau tanya jawab nih? Ada sedikit pengantar. Wah, pengantar. Baiklah, monggo Pengantar, Mas Bimo kalau mau diantar kemana? siap. Ya, kesini nggak apa-apa. Oh, siap. Nah, saya share screen dulu ya. Share nomor rekening juga boleh, Mas. ATM juga ada. Oke, Kalau misalkan sama PIN-nya sekalian, pinnya terima ya. kasih. Nggak perlu PIN, nggak apa-apa sih. 3 digit di belakang boleh kok. Kok bisa ya? Wah, ini bahaya ya. Lo teknik socengan dengan berbicara. Kalau tiba-tiba Mas Bimo langsung sharing gitu kan berarti kena soceng saya. Nanti Japri aja. Waduh, alhamdulillah. Nah, ini saya mau ngejak kenalan dulu ya. Kenalannya pertama ya, sama saya dulu deh. Ya, sama saya. Seperti tadi yang Mas Dian Galih sampaikan, ya, saya Bimo. Medsosnya hampir semuanya menggunakan nama ini. Nah, ya pekerjaannya ya seperti Mas Dian Galih lah, buruh konflik. Hobi ya seperti ya. Kalau bersama Mas Dian Galih ini kalau di bulan Juni kami bertengkar biasanya. Enggak cuma bulan Juni, semua bulan kita bertengkar. Nah, itu URL blog saya biasanya ada di apapun.dinosaurus.com. Ya, kemudian uh, ya ini ransomware ini menakutkan ya, cukup menakutkan. Jadi di sini uh, kemarin ada banyak isu ransomware. Sebenarnya ransomware itu sudah ada sejak lama ya. Sudah ada sejak lama. Tahun 80-an itu ternyata sudah ada. Saya baru tahu itu ternyata ya kemarin setelah nyari-nyari artikel untuk misi acara ini. Nah, tahun 80 itu sudah ada. Yaitu adalah orang menyandra file dan menuntut tebusan. Intinya seperti itu. Itu di ransomware. Nah, kalau zaman dulu kita ini ya, era kuno, ada tahun 80-an, dia nyebar melalui human, bisa human error ataupun kesengajaan seseorang dan virus atau program-program jahat lainnya, malware dan lain sebagainya. Kemudian ada era modern tahun 2000-an, yaitu melalui zamannya munculnya worm, ya, worm menggunakan hacking juga ya, teknik hacking, remote hacking seperti itu, remote cracking, kemudian virus jelas ya, virus jelas. Nah, yang terakhir ini yang mengerikan adalah ransomware as a service. Ini tahun-tahun ini ya. Nah, ransomware ini mulai banyak diperhatikan orang itu kalau tidak salah. Paling populer itu adalah ransomware WannaCry tahun 2016 sekitar itu. Nah, ransomware ini
ternyata dibangun oleh suatu kelompok, yang kelompok itu tadinya sekedar kelompok riset, namun risetnya akhirnya menjadi jahat. Di situ dia mengenkripsi file, mereka berlomba membuat enkripsi file yang paling cepat di dunia katanya, tapi memang cepat-cepat saja. Kemudian mereka menyebarkan dalam bentuk virus, kemudian lewat hacking, lewat cracking, dan sekarang ini disebarkan dengan model afiliasi. Jadi kalau Mas Dian Galih membuat ransomware atau ransomware as a service, kemudian saya menjadi ikut afiliasinya, kemudian saya menyebarkan di salah satu bank misalnya, kemudian kelompok ransomware ini menuntut sejumlah uang, saya akan mendapat komisi yang cukup besar. Jadi dari dana korban ini saya mendapatkan komisi untuk konsep afiliasi kayak MLM gitulah. Nah ini ransomware yang cukup terkenal ya. Nah ini yang terakhir kemarin yang mengerikan adalah Lockbit yang kena di isunya, yang kena di BSI ya, Lockbit. Nah WannaCry ini 2016an dulu, sekarang Indus, dan sebelumnya ada Petya juga, ada NoPetya. Nah ini tulisannya ketutup. Nah ini ada kisah ransomware yang terbaru ya, yaitu Lockbit versus BSI. Di sini saya mendapatkan sebuah artikel gitu ya, catatan bahwa Lockbit 2.0 adalah affiliate program. Padahal ini sekarang sudah Lockbit 3 sekian. Nah di sini dia memberikan program afiliasi. Namun Lockbit ini masih available for all version of use. Dia intinya itu adalah silakan Anda menyebarkan, meletakkan sebuah ransomware, sebuah infrastruktur network atau sistem. Selebihnya biarlah Lockbit yang melakukan. Jadi sekali saya datang, misalnya kamu ke suatu kantor apa misalnya, kantor bank misalnya, duduk, saya dapat network, saya mendapatkan celah untuk meletakkan sebuah executable Lockbit, jalan, sudah, saya menjadi seorang afiliator dari Lockbit. Nah ini risiko-risikonya banyak banget, tapi saya tuliskan empat hal saja yang populer ya. Yang jelas kebocoran data, karena jelas yang namanya ransomware, ya sebagian ada yang menyimpan datanya lebih dulu, entah di mana, kemudian baru dienkripsi. Kemudian akan menimbulkan masalah dengan integritas data, kerusakan data. Hampir di atas 90% orang yang kena ransomware memilih untuk tidak membayar, memilih untuk tidak menebus. Di atas 90% pun, itu pun kalau misalnya ditebus tidak ada jaminan data itu akan kembali. Nah kemudian risiko yang berat terutama di bank, keuangan, pemerintahan, itu adalah dua hal yang di bawah ini, reputasi dan keberlangsungan bisnis. Kalau mungkin bagi teman-teman yang telaten dengan saham, mungkin kisah BSI kemarin akan sangat memukul harga sahamnya. Nah ini bisa berbahaya terhadap keberlangsungan bisnis juga. Itu pun dengan kondisi data sekarang masih bisa balik nih, data masih bisa balik. Coba kalau nggak bisa, mau seperti apa? Uangnya ada, tapi data transaksinya nggak ada. Nah, saya mendapatkan statistik ya, beberapa statistik. Ransomware itu jalan di apa saja sih?
Pertama di Windows, jelas ya, di Windows ini Windows adalah operating system paling banyak digunakan. Bentar Mas Bimo, dirimu Iya. nge-share apa nih? Ini muncul nggak sih sharingnya? Sharingnya muncul tapi kenalan dulu dengan ransom di situ doang, nggak berubah. Waduh, ini bentar ya. Ya, makanya tadi saya pikir memang Ya, oke. itu. Nah, ini kelihatan apa ini? Kenalan dengan ransom. Kalau ini, Nah, itu security udah ngeteh.id. gini aja. Berarti nggak usah pakai slideshow. Sorry, maaf. Nah, ini Siap. aja, ini aja. Nah, terima kasih Mas Galih sudah diperingatkan. Ini tadi kenalan dulu dengan saya, kemudian kenalan dulu dengan ransomware ya, ini program saya tadi. Kemudian ini ada sejarah, ada catatan kecil aja. Kemudian ada ransomware terkenal. Nah, ini kisah ransomware yang terbaru adalah Lockbit versus BSI. Nah, di artikel yang saya dapatkan yang sebelah kanan ya, ini intinya adalah Lockbit ini sebuah program afiliasi yang disebarkan juga oleh orang, nggak cuma program virus, tapi oleh manusia. Dan si manusianya akan mendapatkan motivasi untuk menyebarkan karena dia akan bakal mendapatkan komisi. Nah, seperti ini yang mengerikan adalah orang dalam. Kalau orang dalam misalnya orang dalam bank, kemudian dia mengikuti afiliasi, kemudian dia ikut menyebarkan, sudah salam. Nah, ini risiko-risiko ya, yang tadi saya jelaskan. Ada kebocoran data, ada kerusakan data, ada masalah reputasi bisnis dan keberlangsungan bisnis. Ya, nah ini ya, ada catatan menarik tentang ransomware itu jalan di mana saja. Ini kayaknya terlalu kecil ya, coba saya kecil sedikit. Nah, di sini ternyata ya, ransomware itu paling banyak masih ada di Windows. Menurut statistik ini masih ada di Windows, kemudian di Windows Server. Mengapa Windows? Jawabannya nanti ada di beberapa slide berikutnya. Kemudian ada di Windows Tablet, ada di macOS, ya, ada di Android, ada di iOS. Android sendiri Linux ya. Android itu sendiri Linux. Tapi bisa kita lihat di sini itu kira-kira ada pola apa sih? Ada pola apa? Nah, saya membacanya adalah pola bahwa di sini penggunanya adalah benar-benar end user yang dia tidak memiliki banyak pengetahuan tentang hal keamanan data atau tentang operating system itu sendiri. Nah, ada statistik yang lain yang bisa kita lihat ya. Yang kena ransomware kira-kira mana saja ya. Linux jelas ada ya. Linux ada. Kemudian Windows itu memang paling banyak ya. Windows 7, Windows 10 dan seterusnya. Itu memang banyak. Linux juga ada ya. Meskipun menurut statistik ini adalah sekitar 1%, 2% ya, 2%. Nah, ini sorry, ini kayaknya turun. Untuk Linux ya ada ternyata. Loh, kok ada ransomware di Linux? Ya ada. Ransomware ini sifatnya seperti virus. Dia program jahat. Program itu berjalan di operating system. Di operating system manapun bisa dong dibuat program jahat, mau virus, malware, atau ransomware. Bisa dong dibuat seperti itu. Nah, tapi kenapa di Linux sedikit? Linux itu ada ya. Nah, ini
Ada satu kisah mengerikan ya tentang ransomware di Linux. Saya paling takut nih kalau tiba-tiba di grab booting Linux kok tiba-tiba ada seperti ini. Ini sudah mengerikan sekali. Terus saya harus gimana nih? Ya udah, kalau punya backup ya di restore backupnya. Kalau enggak punya backup ya sudah. Ya, wassalamualaikum, ikhlaskan saja. Bukan ikhlas sih, terpaksa. Nah, ini ada kisah-kisah ransomware di Linux. Saya menemukan beberapa cerita ada orang, aku kena ransomware nih di Linux. Tapi memang tidak benar-benar Linuxnya yang kena ransomware. Ya. Kadang-kadang tidak benar-benar Linuxnya yang kena ransomware. Tapi misalnya ada sebuah file server Samba misalnya, ya, atau NFS atau server file lainnya, ya, yang dibangun menggunakan Linux, kemudian yang akses adalah Windows. Nah, si Windows itu kena ransomware, filenya yang ada di server kena. Ya. Nah, ini sebenarnya yang kena bukan Linux-nya, tapi OS lain yang kena di file-filenya yang ada di Linux. Kemudian ada juga orang kena ransomware di Linux, tapi dia kenanya itu di Wine, Windows emulator. Ya, di Windows emulator. Dia kena ransomware Windows. Kalau tidak salah dulu adalah WannaCry. Ada seorang teman saya, aku kena ransomware, tapi di Wine. Itu bisa. Kemudian ada ransomware yang menyerang virtualisasi under Windows. Ada VMware for Windows ya. VMware yang di atas Windows. Windowsnya kena. Ya sudah, apa yang ada di dalam VMware, VMDK datanya di-encrypt. Itu yang kena Windows. Ada juga ransomware Linux yang asli. Kemudian ransomware yang jalan itu tidak di Linux-nya sebenarnya, tapi di dalam program-program yang ada di Linux. Misalnya MySQL atau database lainnya kemasukan ransomware. Ada seperti itu. Kemudian ini adalah salah satu kisah yang serem juga. Ransomware yang menyerang mesin-mesin fisik yang firmware-nya berbasis Linux. Misalnya mesin firewall, mesin storage, kemudian ada mesin printer yang dia dari Linux juga, itu ada yang kena, ada yang pernah kena. Nah ini pengalaman pribadi sih, pengalaman teman-teman di kantor ya. Deadbolt ransomware, deadbolt ransomware ini menyerang mesin storage dengan merek tertentu. Nah, mereknya kebetulan mesin storage-nya itu populer. Nah, deadbolt ini menyerang saat itu melalui sebuah celah di sebuah servis. Ya, dia masuk, dia nyekan kan, dia dapat mesin X gitu, dia langsung eksploitasi, dia masukkan ransomware, dia buat backdoor, dia remote, kemudian dia scan yang ada di dalam lingkungan infrastruktur situ. Jika ada mesin yang sama, dieksploitasi juga, di-encrypt. Nah, ini menjadi seremnya. Seremnya adalah kalau ransomware yang ada di Windows, misalnya seperti WannaCry, banyak orang yang akan segera mendevel dekriptornya. Gimana sih caranya untuk mendekrypt? Nah, mesin-mesin yang tidak populer seperti ini, apalagi dia menyerang storage. Storage itu biasanya tempat backup. Tempat backup malah diserang. Nah, terus gimana? Wong saya
pakai laptop aja backupnya ke sana, malah backupnya yang diserang. Banyak juga orang-orang yang menggunakan server backup itu justru sebagai server mounting. Dia malas menyimpan di harddisknya dia, langsung disimpan di remote, di storage. Ya sudah, hilanglah filenya. Nah, seremnya adalah karena tidak banyak orang yang memiliki mesin tersebut, maka para pembuat dekriptor mesin itu tidak banyak. Nah, mesin tersebut berbasis Linux. Nah, maka jika yang kena adalah admin, ya sudah, semuanya dapat dikuasai oleh ransomware. Mereka mencari file-file yang diperkirakan itu memiliki nilai, misalnya doc. Nanti semuanya dari misalnya bab 1.doc.deadboy. Yang celaka lagi adalah ada mesin-mesin VM yang ISO-nya dikemas di zip, itu kena juga. Nah, ini ya, mesin-mesin storage ini ternyata memiliki risiko tinggi. Itu dari catatan saya. Saya juga melihat beberapa kisah yang ada di internet. Mesin-mesin storage sebaiknya memang tidak pernah dipublikasikan. Mendingan tidak diberikan IP publik. Ya. Karena mesin-mesin storage ini diincar, dia mesti isinya besar sekali. Nah, di tempat kami dulu pernah ada yang kena misalnya 86 tera, coba bayangkan. Ya. Kalau 86 tera itu kena, ya sudah, kita mau ngapain? Mau recover pun butuh harddisk yang sebesar itu. Cari di mana? Nah, mesin-mesin storage seperti Synology, Kinem, Seagate itu memiliki risiko tinggi bagi saya dalam peta risiko serangan ransomware. Tingkat kemungkinannya memang kecil karena memang barangnya nggak banyak. Tapi sekali kena, sudah masalah. Mesin backup itu target yang menarik untuk diserang. Orang biasanya menyimpan banyak hal itu di backup. Kadang-kadang di komputer yang digunakan di live-nya malah nggak dipakai. Ya, aku nggak pengen komputerku penuh, lainnya tak taruh backup aja. Taruhlah di backup. Backupnya yang diserang. Pembuat dekriptor ransomware biasanya akan lebih efektif menyusun dekriptor untuk suspek yang banyak. Ya, biasanya menyusunnya seperti ini. Tapi mesin tersebut hanya segmen tertentu saja yang bisa yang menggunakan. Nah, itu maka dekriptornya nggak banyak, yang bisa mendekrip itu nggak banyak. Nah, mesin backup ini target menarik untuk diserang karena biasanya ukurannya besar, dampak kerusakannya lebih masif, ya, lebih fatal. Kemudian bersamaan dengan jarangnya mesin ini, celah serangan seperti Zero D atau CV yang terbaru itu tidak banyak yang tahu. Celah-celah yang dimiliki oleh mesin Synology, mesin Kinet itu jarang yang tahu. Dan jarang yang membuat patch-nya. Kalau Linux kena, besoknya langsung buat patch. Open source. Windows kena, report ke Microsoft, besok langsung buat patch. Tapi kalau mesin-mesin seperti ini tidak bisa langsung dibuat patch-nya. Nah, ini ya, mengapa saya tadi kembali ke sini ya, ke sini dan ke sini. Nah, ada Linux itu ada ransomware yang menyerang di Linux. Tapi mengapa sedikit? Nah, ini jawabannya adalah ini. Secara struktur atau keamanan, keamanan operating systemnya itu lebih tersegmentasi antar user. Ya, segmentasinya lebih jelas. Ya, segmentasinya lebih jelas. Kemudian yang kedua,
penyebarannya lebih terbatas. Pengguna Windows itu lebih banyak ketimbang pengguna Linux. Komputer di mana-mana Windows, semuanya Windows. Nah, virus atau ransomware ataupun malware yang bisa menyebar di Windows itu akan lebih banyak. Dan ketika kena Linux ya nggak apa-apa, nggak jalan di Linux. Meskipun bisa kita membuat virus di Linux bisa saja. Ya. Technically itu nggak ada masalah dengan membuat virus atau membuat ransomware di Linux. Namun di sini karena penyebarannya Windows lebih mudah tersebar ya, lebih mudah mendapatkan sasarannya. Nah, fokusnya ransomware itu lebih terhadap nilai bisnis. Kebanyakan organisasi yang kuat dana itu akan menggunakan OS Windows ketimbang Linux. Karena mereka merasa ada jaminan. Aku beli Windows, lebih mudah, lebih terjamin, seperti itu. Nah, yang terakhir, faktor terakhir itu adalah bahwa pengguna Linux konon dianggap lebih paham pengaturan keamanan. Penamaan file permission di Linux itu juga simpel. Jadi kalau di Windows ada itu ya, permission file nanti harus disetting sebagai everyone atau apa. Kalau di Linux itu ada notasi. Misalnya pakai chmod dan lain sebagainya. Nah, kalau saya pribadi ya, saya pengguna Linux. Saya berharap ya pengguna Linux jangan terlalu banyak deh. Nanti saya takut nanti jadi populer, penyerangnya jadi banyak. Dulu tahun 2000-an ketika Windows Server itu merajai dunia server. Jadi IIS itu merajai ya dunia server web. Ya masalah paling banyak adalah di Windows Server. Namun sekarang kalau saya lihat di situs-situs hacking exposed ya kayak zoomedge.org, saya lihat paling banyak Linux. Mengapa? Sekarang banyak server menggunakan Linux. Ya terang saja, targetnya jadi banyak. Ini adalah pertanyaan banyak orang ya. Sebenarnya nggak cuma di Linux. Bisakah korban ransomware ini di Linux itu di-recover? Pertanyaan yang sama itu di Windows juga, di mesin-mesin yang lain, di Android. Bisa nggak sih itu di-recover? Dikembalikan datanya bisa nggak? Itu adalah hal yang sangat sulit dan hampir mustahil, kecuali kalau kita sudah memiliki dekriptor. Banyak developer dekriptor. Masalahnya adalah enkripsi filenya itu akan berubah setiap waktu tertentu. Seperti Deadbot, seperti WannaCry. Itu begitu connect internet dia enkripsinya bisa berubah. Kunci enkripsinya bisa berubah. Ya. Nah, itu akan memang sulit. Kemudian di beberapa literatur mengatakan bahwa file di Linux bisa saja direcover dengan cara di-undelete. Ada beberapa orang yang sudah mencoba. Ya. Karena di Linux konon aktivitas edit itu adalah menghapus file lawas dan mengganti dengan yang baru. Nah, yang saya baca ini kemarin dikasih tahu teman, kemudian saya baca ada seseorang yang sudah mencoba untuk 1,2 tera itu dia menghabiskan waktu 3 bulan. Coba bayangkan kalau 86 tera atau 100 tera itu kena itu waktu berapa lama? Itu dengan hard disk SATA ya. Nah, referensi ini juga baru 1-2 selentingan, meskipun secara logika itu masuk akal. Nah, ininya di situ. Kemudian membayar tebusan itu tidak menjamin dapat mengembalikan file. Intinya, pertanyaan kembali, bisakah suspek ransomware di Linux itu direcover?
ya di atas 90% sulit. Kalau mau recover, ya recover dari data yang di backup, restore backup itu adalah paling baik. Ya. Nah ini penggunaan backup ini sebenarnya jadi penting ya. Saya sendiri ini masih dalam backup itu masih malas. Ya. Kadang-kadang yang saya backup itu hanya hal-hal tertentu. Ya, foto itu masih di backup. Tapi apakah database SQL kita backup? Kita kadang-kadang masih malas. Oh ini gede banget ya kalau di backup lama. Ada level backup ya, ada level backup. Backup dengan level yang paling rendah itu adalah membackup di komputer itu sendiri, OS itu sendiri. Lebih bagus di line VM, bagus lagi di line server, bagus lagi di lintas negara atau lintas benua. Maka kita backup ke Google Drive boleh, itu bagus, cukup bagus. Cuma memang kan ada batasannya. Nah, backup itu ternyata saya juga kemarin melakukan hal yang masih keliru dan ini harus saya perbaiki. Kadang saya membackup itu adalah server saya atau komputer saya itu aktif mengirimkan data backup ke storage ya, dengan protokol network file system atau network file server atau Samba. Ternyata kalau tak pikir-pikir lagi, loh ini si server kita ini bisa ngakses dong file-file yang ada di backup, yang ada di storage. Wah ini bahaya. Nah, yang bagus adalah digunakan, yang aktif adalah server storage-nya. Server backup-nya yang narik data. Nah ini lebih aman. Nah ini kadang-kadang kita bingung ya. Kalau di backup semua nggak cukup. Ya sudah, kita gunakan skala prioritas saja untuk manajemen backup. Ya. Yang penting di backup mana, yang kurang penting nggak usah. Nah ini ada meme bagus nih. Server terinfeksi ransomware. Backupnya di mana? Ya di server itu. Ya ini masih banyak digunakan. Itu nyindir saya sendiri. Jadi backupnya di mana? Ya di komputer itu backupnya. Ya udah, wassalam deh. Karena mereka mencari backup. Ransomware itu nyari backup, nyari file-file yang di-zip itu diserang oleh mereka. Nah ini sekedar ilustrasi ya untuk mekanisme backup ya. Misalnya ada server aplikasi dan database mau disimpan ke storage ya. Seperti itu. Kemudian yang tadi saya jelaskan, mendingan storage-nya yang aktif narik. Storage-nya aktif narik, bukan server aplikasinya yang aktif mendorong. Nah, kira-kira itu. Mari kita ngobrolan dulu. Waktu saya kembalikan Mas Dian Galih. Terima kasih Mas Bimo. Wah, luar biasa sekali kita diskusinya. Nah, oke, wah udah banyak sekali yang join nih kali ini nih. Menarik sekali sebenarnya kalau kita ngobrol terkait dengan ransom gitu kan. Banyak orang salah kaprah, mungkin salah terburu-buru untuk memberikan keputusan atau solusi yang dianggap mungkin lebih aman gitu. Misalkan ganti arsitektur lah, ganti OS lah. Padahal sebenarnya ternyata itu bukan solusi yang bagus atau solusi yang baik. Karena bisa jadi bahwa ganti arsitektur pun ternyata si arsitektur itu kan infrastruktur ekosistemnya juga menggunakan server yang menggunakan device yang berpotensi juga terkena serangan ransom juga gitu kan. Nah, ada berapa ini sebelum mungkin kalau teman-teman ada yang mau tanya aja ya. Jadi kita ngerumpi aja
Kita masih ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Kita diskusi. Di sini tidak ada yang pinter, tidak ada yang dewa di sini. Jadi kita siapa tahu ada yang kasih masukan, itu lebih baik. Pertanyaan dari saya nih Mas Bimo. Pernah nggak dengar komisinya berapa persen dari ransom itu? Aku belum Sebagai pernah dengar. affiliate. Nah, belum pernah dengar ya. Belum pernah dengar. Kalau saya tanya-tanya beberapa kalau ransom sendiri atau Lockbit sendiri memang tidak menjelaskan secara detail berapa persen yang mereka kasih kepada afiliator gitu. Cuman yang terjadi adalah kalau mereka ngasih referensi di beberapa serangan yang mirip menyerupai. Intinya kalau mereka bermain dengan SSS security dan mencuri data, itu sebagai afiliator itu dapat duit sekitar 60% dari apa yang ditodongkan. Ngeri kan? Kenapa? Karena si afiliator ini kan punya tanggung jawab gede kan, dan dia mencari target yang oke lah, dan resikonya mungkin mereka lebih gede kan, karena potensinya ketahuan, jadi dikasihnya 60%. Luar biasa sekali ya. Kalau misalkan kemarin mintanya berapa si itu ke bank itu? Berapa miliar itu? Wah, ngeri ya. Nah, itu dapat 60% kan udah bisa untuk hidup hidup di desa bercocok tanam langsung kan. Gitu sih. Menarik ya. Nah, menarik, menarik. Nah, ini kan tadi kan Mas Bimo kan bilang kalau misalkan ransom itu bisa terkena di server manapun, salah satunya server backup nih. Nah, berarti kan tadi kalau udah kena server backupnya, potensinya angkat tangan nih, berarti ya solusinya. Solusinya ya sudah angkat tangan. Ya, angkat tangan. Oke, solusinya angkat Itu tangan. Nah, itu yang itu yang kami lakukan. Kita angkat tangan. Ya sudah, kita menyusun lagi baru aja. oke. Terus mungkin terkait dengan serangan tadi. Sebenarnya mungkin kalau kita bilangan tadi Mas Bimo kan menyampaikan bahwa karena ekosistem ya, karena usernya sedikit jadi jarang diserang gitu ya. Ada satu lagi yang mungkin agak miss di situ. Saya tambahkan lagi, sebenarnya mereka tuh nyerang kan bukan just for having fun gitu. Target mereka adalah duit. Jadi yang mereka cari adalah yang berduit gitu. Bener nggak sih? Pengguna Ya, Android itu lebih banyak dibandingkan pengguna Windows kemungkinan. ya, Tapi kan di Android itu juga targetnya end user gitu, pengguna biasa gitu. Kalau kena ransom tinggal dibuang, beli lagi atau di format, selesai masalah. Nggak ada duit Jadi mungkin nggak akan berpikir sampai segitu. Kenapa ransom itu menyerang Windows? Teman saya kemarin, Mas, laptop saya kena ransom gitu. Bisa dibalikin nggak? Wah, saya kurang tahu. Saya bukan itu. Ya kemungkinan sih kalau menurut saya sih targetnya juga karena duit aja. Karena kenapa menyerangnya banyak di server gitu. Padahal pengguna pengguna Android itu lebih banyak. Gitu sih kemungkinan. Nah, terkait dengan backup data nih. Menarik sih sebenarnya. Saya punya pertanyaan sih. Menurut Mas Bimo nih, bener nggak sih kalau misalkan backup data dan tiba-tiba diserang, itu ada potensi data hilang? Karena setahu saya backup data itu dilakukan tidak real time. Kadang sehari sekali, 1 jam sekali itu. Berarti kan ada potensi transaksi yang miss pada waktu-waktu penyerangan itu. Bener nggak sih? ya, itu gap data ya. Ada gap data ya. Ada gap Hmm. data antara, ya misalnya saya backup jam jam 1 malam. Jam 1 malam saya backup. Kemudian ada transaksi sampai jam 3 pagi. Ternyata jam 4 diserang. Ya sudah, berarti saya kehilangan data antara jam 1 sampai jam 4. Saya Hmm. akan kehilangan, itu gap datanya hilang segitu. Dan bukan tidak mungkin kasus kemarin yang ada di BSI itu bisa saja terjadi seperti itu. Jadi memang berpotensi untuk kehilangan ya gap data di masa-masa tertentu karena memang tidak real time ya. Tidak real time. Kalau misalkan ada solusi nggak tuh real time gitu, backup real time gitu? Nah, kalau backup real time itu kan
kalau back, jadi ada konsep kalau di RC itu ya, ada konsep yang namanya aktif-aktif di RC itu bareng. Tapi ketika yang satu di filenya di encrypt kan satunya juga ikut. Itu repotnya. Sebenarnya tapi backup aktif itu digunakan untuk jika salah satu down sebenarnya. Nah, bagaimanapun juga backup itu butuh waktu. Butuh ada waktu. Jadi saya ingat dulu ada sebuah promo storage, sebuah storage, Vita Storage itu oleh HP. Itu dia cerita bahwa di sebuah bank besar itu backup VM-nya itu 5 menit sekali. VM itu di backup 5 menit sekali. Dan 5 menit sekali itu baru akan dihapus seminggu setelah dianalisa. Setelah tidak ada kejadian apa-apa, itu dihapus, ditinggalkan VM mingguan. VM harian. Backup VM harian. Saking seremnya kondisinya. Jadi 5 menit sekali itu pun masih ada, ya kalau misalnya dalam 5 menit itu ada transaksi yang cuma 500 ribu, 100 ribu. Nah kalau 10 miliar data hilang ya cepat. Oke, Mas Bimo ada yang tanya nih. Jika kita restore snapshot VM yang kena ransom, pasti security hole-nya juga masih diketahui oleh penyerangnya. Bagaimana solusi terbaiknya meskipun backup tersedia, tapi celah keamanannya kita tidak yakin aman, tapi juga perlu pulih sesegera mungkin. Apakah mengisolasi semua proses ini langsung ya? Apakah mengisolasi semua proses di dalam kontainer atau Docker bisa menambah keamanan server? Nah, itu. Ya ini pertanyaan ini juga saya punya kegalauan yang sama ya dengan seperti itu. Dan ini adalah pertanyaan seseorang yang sebenarnya sudah memiliki security awareness cukup bagus. Dan ini levelnya bisa paranoid. Ya, bisa sampai level paranoid. Ya pada akhirnya salah satu yang kita cari orang-orang yang aktif di ini ya, di security awareness itu akan segera mencari celahnya di mana sih, kemasukannya di mana. Misalnya sama ya, misalnya kita memelihara ayam di kandang, nggak ada bekas-bekas dibongkar orang, tapi ayamnya hilang. Tentu kita bingung. Ini dia masuk dari mana nih? Nah, akhirnya orang pasang CCTV atau apa nih. Kalau di server ya biasanya misalnya gini, restore snapshot VM yang kena ransomware. Ransomware itu masuknya dari mana sih? Kok dia bisa dieksekusi? Ya, ini security hole kan bisa banyak ya, bisa dari program-program yang sebenarnya sudah ada di dalamnya, program bajakan, atau mungkin diserang dengan di crack, ya, dieksploitasi. Nah, solusi terbaik ya apa ya? Backup itu memang harus terus. Nah, kalau di sini pertanyaannya bagaimana solusi terbaik meskipun backup tersedia, namun setelah keamanannya kita tidak yakin aman. Nah, ini salah satunya memang audit security itu jadi penting. Security audit itu jadi penting di situ. Jadi kita harus mengaudit level keamanan kita, benar nggak sih kita aman. Meskipun orang-orang di pentester, security auditor, itu kadang-kadang setelah mereka menemukan celah yang banyak, yang aneh-aneh itu, pun mereka itu masih berpikir, aku takut kalau ada bug yang belum saya ketahui. Banyak yang mengatakan seperti itu. Dia udah dapat nih celah A, B, C, levelnya tinggi. Tapi ketika mau live dia bilang, aku takut kalau ada celah yang belum diketahui. Nah, security audit itu menjadi penting ya untuk meminimalisasi adanya celah yang bisa dieksploitasi.
Kemudian mengisolasi semua proses dalam kontainer itu bagus sih. Jadi mensegmentasi ya, mensegmentasi hak akses. Ya, jadi kalau kita udah main di kontainer atau Docker, Podman dan lain sebagainya, ya itu jelas akan cenderung lebih aman. Saya juga seperti itu. Jadi ada sebuah server kena serangan apa? Kalau ini bukan ransomware ya, kena serangan siber, kemudian dikasih backdoor, saya lihat ya udah saya nggak khusus di server itu tidak saya gunakan Apache, tapi saya menggunakan Docker Apache. Jadi apapun yang terjadi di Apache itu yang kena ya di Dockernya itu bisa seperti itu. Namun kembali lagi si Docker Apache ini ya kan dia bisa mengakses ke data. Akses ke data ini perkaranya sebenarnya di data. Mungkin itu, Mas. Nah, itu tadi. Jadi memang awareness-nya itu kembali lagi sebenarnya diskusi dari kemarin juga sama salah satu teman yang terjun di dunia Linux Family. Mungkin di dalam Linux Family itu belum terjangkit sih. Dia belum pernah dengar terkait dengan keamanan, terkait dengan serangan ransom. Tapi kembali lagi sebenarnya serangan apapun itu kembali lagi ke awareness masing-masing. Bukan masing-masing sih, di semua lini, bahkan dari level user sampai ke level atas. Saya kembali lagi menekankan di situ. Kenapa? Kalau misalkan awareness-nya kurang, mungkin itu kan celahnya di sini gitu kan, terus dibiarkan saja. Mungkin serangannya cuma SQL injection, tapi kembali lagi kalau misalkan bisa pasang backdoor ya udah. Bisa pasang backdoor pun berarti kan berpotensi bisa menanam something yang lebih ekstrim lagi. Seperti itu. Benar nggak Mas Bimo? Ya, betul. Nah, Selama masih memiliki hak akses itu ya. betul. Selama akses. Nah, mungkin teman-teman yang terkait dengan serangan ransom dan segala macam, awareness-nya adalah pertama, jangan pernah percaya sama di dunia security, di dunia digital lah ibaratnya. Mau dari chat siapapun, yang aku siapapun, karena semua orang bisa jadi siapapun di situ. Yang kedua, jangan pernah ngeklik link yang tidak diketahui. Email official pun itu pernah bisa saya lakukan dengan phishing. Bahkan email resmi, misalkan emailnya bimosaurus.com gitu ya, dia punya email resmi, saya bisa membuat email dan mengirimkan dengan email yang sama persis. Saya pernah dibongkar sama Mas Bimo, kalau nggak salah, saya pernah mengirimkan email dengan nama perbankan, email perbankan. Dan itu isinya juga sebenarnya phishing, tapi kalau dilihat dari mobile dan segala macam itu nggak ketahuan. Hanya ketahuannya di headernya saja. Dan itu hanya orang-orang tertentu yang paham terkait dengan deep teknologinya. Nah, yang kedua, jangan lupa untuk selalu update aplikasi. Nah, ini sebenarnya PR besar ke teman-teman. Itu di mana saja biasanya maintain itu kurang. Maintain itu kurang. Dan bahkan biaya maintain itu nggak ada. Padahal pengembangan aplikasi sama maintain itu biasanya lebih berat maintainnya. Karena maintain itu selalu berubah, selalu ada patch, selalu ada fitur yang baru. Itu yang jadi masalah. Kadang fitur baru itu menimbulkan sebuah bug baru. Bahkan kemarin Mas Bimo juga menemukan bahwa ini loh, ternyata kita bisa remoting cell execution itu hanya dengan ngehit Apache-nya saja. Kalau Apache-nya versi tertentu, wah kacau itu. Kacau. Nah, ada pertanyaan nih dari Devri Budi Kristianto. Pak Bimo mau tanya, di Linux tadi kan ada kemungkinan terkena ransomware-nya. Berarti memungkinkan bahwa server dengan base Linux juga bisa terkena. Nah, bagaimana cara untuk mengantisipasinya dari sudut pandang sysadmin? Karena walaupun kita menggunakan konsep server baik mirroring, DB ataupun microservices, apakah memungkinkan menjadi efek domino ke server-server lain yang ketergantungan dengan server yang terserang kayak gitu? Ya, masalah ransomware, masalah serangan siber termasuk ransomware ini.
Itu sudah ada sejarahnya di Linux. Dan saya memang tidak pernah mengatakan bahwa Linux itu aman dari hal seperti itu. Memang tidak pernah aman. Jadi ya karena sedikit penggunanya saja itu akhirnya menjadi aman. Kalau kejadian yang misalnya kena kemudian menjalar bisa sangat bisa ya, sangat bisa sekali. Ini kisah ransomware yang menyerang di tempat kami itu pernah. Itu menyerang server storage. Lewatnya adalah sebuah protokol yang terbuka lewat publik. Buka lewat publik. Jadi servernya ada dua, yang satu server publik, yang satu server lokal. Ketika sudah masuk, si penyerang ini akan men-scan infrastruktur di belakangnya. Setelah mesin storage yang sama dieksploitasi dengan cara yang sama. Nah ini ya memang sangat mungkin ya untuk terkena itu. Jadi memungkinkan bahwa server dengan base Linux itu juga bisa terkena. Antisipasinya seperti apa? Antisipasinya ya sebenarnya kembali lagi ya, kita itu tidak pernah aman. Tidak pernah aman. Hari ini kita misalnya memiliki server Apache yang super aman. Server Apache atau server Nginx yang cukup aman, versi baru. Iya, hari ini. Bisa jadi besok ditemukan celah baru. Maka apa ya? Pertama, security audit itu jadi penting sekarang. Kembali lagi, security audit itu jadi penting. Di sebuah ada sebuah tagline di sebuah tool online scanning, kalau nggak salah Sensis ya, ada tulisan, ada kata-kata seperti ini. Security start from visibility. Jadi keamanan itu bermula dari keterlihatan. Orang yang nggak pernah kelihatan ya dia itu akan aman. Kalau jadi misalnya saya wajahnya nggak punya wajah kayak nggak punya duit gitu ya, cenderung aman dibanding misalnya Mas Galih. Wah kacau, parah. Nah ini tapi tidak berlaku ya di Jogja, maaf. Di Jogja siapapun bisa kena bacok sama Lide. Security audit itu jadi penting. Jadi ya sudah, ketika begitu mau live, scan semuanya, masih ada nggak muncul Apache versi berapa, PHP versi berapa, hilangkan, karena ini ngundang masalah nih. Iya, bisa aja nanti dieksploit atau dieksploit dengan cara scan seluruh versi, tapi itu akan lebih menyulitkan. Nah itu kalau dari pandang si sysadmin ya, si sysadmin itu tugas utamanya adalah konfigurasi sebenarnya. Instalasi, konfigurasi. Jadi ya secure install, secure config itu penting. Secure install, secure config. Jadi kalau di sudut pandang sysadmin itu berarti di sisi blue team, di sisi pertahanan. Nah, kemudian di situ Mas Devri menambahkan, karena walaupun kita menggunakan konsep baik mirroring DB maupun microservice, apakah kemungkinan masih bisa menjadi efek domino? Bisa terjadi. Sangat bisa terjadi. Nah ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini nih, menurut saya ini penting ya. Daripada sementara di luar sana, bukan ya, ada di lingkungan saya juga, orang tidak pernah mematikan komputer, dan di situ di pin ada user password macam-macam, di pin di situ, dan orang semuanya bisa lihat. Nah ini ya mereka merasa aman saja karena mereka belum pernah kejadian. Karena itu Mas. Oke, menarik sekali. Mungkin bisa saya tambahkan ya, saya rangkumkan aja. Pertama tadi saya dengar bahwa Mas Bimo itu penyerangan itu melalui something yang terekspos, baik itu port mana saja, ya kan? Port itu akan tergantung dari sebuah aplikasi yang berjalan di dalamnya. Misalkan port 80 sama 443 itu kan mesti Apache, ya kan?
Terus port 22 itu mesti SSH. Mesti. Terus port 53 itu terkait domain. Nah, yang jadi concern teman-teman mungkin saya bisa kasih masukan di server tertentu harus ada list port mana saja yang ke expose dan itu yang mungkin harus dimonitor terkait versioningnya. Ada nggak CVE yang muncul pada hari itu? Karena biasanya serangan dari manapun, dari apapun itu menyerang mesti melalui kalau dari pihak luar kita ngomongnya dari luar ya, bukan dari orang yang sengaja menaruh something di situ itu beda lagi. Tapi penyerangan itu mesti menggunakan protokol atau menyerang protokol. Nah protokolnya itulah yang harus di-scan, yang harus di istilahnya diwaspadai, istilahnya dimonitor per mungkin nggak tahu nanti mesti Mas Bimo punya punya oh saya tuh monitor ini tuh versi ini tuh sebulan sekali kayak atau apa karena biasanya kan di website tertentu itu ada list CVE dari versioning dari aplikasi tertentu seperti itu. Jadi mungkin ada regulasi ya. Jadi mungkin per hari, per minggu atau per bulan tuh dicek terus karena kemarin juga salah satunya itu bisa ngeremoting eksekusi. Nah, kalau saya dengar tadi Mas Bimo nyampaikan yang diserang adalah server backup. Padahal setahu saya di server yang dikerjakan Mas Bimo itu ada puluhan dan banyak sekali. Itu jadi pertanyaan, kenapa yang lain nggak kena? Itu jadi pertanyaan. Berarti kan potensinya adalah protokolnya itu aman. Karena yang diserang adalah server yang untuk backup doang, yang lain aman gitu kan. Padahal itu masih dalam satu ekosistem. Nah, berarti poinnya adalah untuk mengamankan itu pastikan protokolnya aman. Itu wadahnya harus tinggi. Nah, kembali lagi dibungkus dengan security audit yang akan dilakukan per berapa kali sebulan gitu. Jangan setahun sekali, setahun sekali sama saja. Karena kan update security bisa jadi besok pagi udah celah kan. Apalagi yang ada zero day itu. Kemarin baru tahu oh zero day itu kayak gitu loh. Oh iya iya siap siap siap. Nah ini permisi Mas mau tanya, Mas mau tanya kan saya pengen belajar cyber security, cuman nggak tahu mau mulai belajarnya dari mana dulu. Mungkin Masnya ada solusi. Mas Bimo, belajarnya dari mana nih? Kalau cyber security itu kita punya ini ya, tujuannya mau ngapain? Mau mengamankan diri itu ya sejauh yang menjadi pekerjaan kita ya. Jadi misalnya kalau misalnya kita hanya seorang end user, kemudian kita biasa di kantor ya, kita biasakan clean desk. Ya, jadi meja itu bersih. Jadi meja itu jangan meninggalkan laptop atau komputer dalam keadaan masih terbuka. Jangan meninggalkan catatan yang masih terbuka. Itu juga penting. Bahkan memulai dari situ itu menjadi hal yang sangat-sangat penting. Itu adalah di level end user ya. Tapi berbeda halnya ketika kita adalah seorang developer atau kita adalah seorang sysadmin atau pengelola jaringan. Nah, itu belajar cyber security-nya juga berbeda ya. Misalnya secure config, secure install, secure code, secure coding. Itu menjadi penting. Tergantung ini nantinya akan dari mana. Terus ada juga yang kadang-kadang pertanyaan seperti ini. Saya tuh nggak tahu apa-apa, tapi saya pengen terjun di dunia cyber security. Itu yang di komunitas kita dulu ada banyak. Dia pengen, saya tuh nggak ngerti apa-apa, tapi aku pengen terjun di dunia cyber security. Ya sudah, ikutlah apa? Kalau ada teman-teman sedang chat di grup membahas suatu topik, ikuti saja. Kemudian jika ada lab-lab yang bisa dipakai untuk belajar, pakai. Banyak lab-lab gratis tuh banyak. Bahkan kalau saya dan Mas Gali itu ada juga lab-lab untuk ya udah kita diemin, silakan diserang. So kalau udah hancur ya di restart Dockernya ada. Ya. Nah, ada seperti itu. Memulainya bisa dari mana saja, bisa dari mana saja. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa kalau kita mau belajar, kita harus set goal-nya dulu mau kemana nih, keamanan mana dulu yang kita akan belajarkan gitu. Jadi kalau personal awareness security, cyber security terkait personal, istilahnya kewaspadaan ya, clean desk tadi biasanya itu
saya fokus ke situ dan Kak Restia juga fokusnya ke situ. Jadi kesadaran itu yang ditingkatkan. Kalau memang sukanya terkait operating system, network segala macam, nah bisa ke bagian blue team yang security terkait infrastruktur dan segala macam bisa belajar di situ. Terus kalau kayak saya nih, saya sama Mas Bimo itu beda rule. Kalau saya lebih ke developer, jadi ke pengembangan sistem. Jadi kalau cyber security ke saya itu bagaimana caranya menyerang sistemnya, menyerang aplikasinya. Nah itu baru saya membuat preventnya seperti apa. Jadi yang kedua poinnya adalah belajar coba nakal dulu, baru nanti akan tahu. Kalau nggak nakal nanti nggak jadi cyber security soalnya. Betul, betul. Gitu. Nah, ada pertanyaan dari Mas Teguh Prasetyo lagi. Apakah menggunakan aplikasi lama aman selama tidak ada bug yang dipublikasi, dieksploit DB atau web sejenis? Ya, eh, aplikasi lama ya. Misalnya saya pernah mendapatkan sebuah aplikasi, ya sebuah sistem database. Uh, saya nggak tahu itu server atau bukan. Namanya Informix. Namanya Informix. Kayaknya server juga sih. Dulu pernah digunakan di beberapa dispenda. Informix ini udah bertahun-tahun dia nggak update. Dia nggak update. Tapi karena dia nggak populer dan orang juga tidak terlalu apa tidak terlalu banyak menggunakan itu, orang tidak tertarik. Padahal isinya itu adalah database yang ada di database di sebuah dispenda, banyak dispenda yang menggunakan itu. Ya kembali lagi seperti itu tadi Mas Teguh. Tadi security itu start from visibility. Jadi ketika bugnya mulai ketahuan ya dia jadi nggak aman. Tapi ketika memang dia aplikasi yang lama aman, selama tidak ada bug ya memang dia cenderung lebih aman. Nah, Cenderung lebih aman. oke, menarik Mas, sekali tadi. Jadi memang benar Mas Bimo tadi memang kalau tidak tereksploit itu lebih berpotensi aman walaupun nggak 100%. Karena ada prosentase yang tadi Mas Bimo sampaikan adalah zero day. Di mana zero day itu tidak mungkin belum terekspos atau tidak mau diekspos supaya untuk jadi celahnya. Jadi memang ya lebih aman sih. Cuman ya lebih waspada aja. Jadi jangan sampai lengah aja sih di situ. Gitu ya. Menarik, menarik. Nah, wah, Mas Teguh ini balik bertanya nih. Kelihatannya yang masuk di komunitas kita tuh, Mas Teguh. Ya nggak sih? Jadi kita ada komunitas namanya Ngeteh di Telegram. Silakan teman-teman kalau mau join bisa di situ. Jadi kita memang komunitasnya nggak begitu aktif banget ya, tapi kita memang berkontinuously seminggu sekali mungkin akan sharing something, entah itu online, entah chat. Kalau teman-teman mau tanya bisa di situ. Tapi memang kita di Telegram sih. Nah, pertanyaan Mas Teguh lagi, apakah menggunakan SSL gratisan itu aman? Misal Let's Encrypt, nah gitu. ya SSL itu dia akan mengamankan transport. Ya. Dia akan mengamankan transport. Jadi misalnya saya mau ada di sebuah apa namanya ruangan bersama Mas Gali. Saya ngirim data tempatnya Mas Gali. Jika tidak di-encrypt, maka teman saya yang lain itu bisa mendengarkan apa yang saya kirimkan ke tempatnya Mas Gali. Karena sifatnya TCP/IP itu adalah dia broadcast, ya, dia broadcast. Siapa yang komputernya namanya Galih nih? Kalau ada nih tak kirimin datanya seperti ini. Terdengar. Nah dengan menggunakan SSL, yang punya kunci itu adalah saya dan Mas Galih. Kuncinya disepakati. Saat ini aku menggunakan kunci ini, belum menggunakan kunci ini. Silakan buka dengan seperti itu. Nah, SSL itu mengamankan transport, tapi tidak mengamankan server. Jadi itu sama ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang mengeksploitasi celah di web, mengeksploitasi celah di web. Jika proses eksploitasinya itu menggunakan HTTPS, itu atau HTTP dengan SSL-nya, itu justru hackingnya cukup aman. Karena
firewall itu banyak yang tidak bisa menginspeksi hal itu. Kadang firewall tidak disetting untuk menginspeksi itu, padahal bisa. Firewall itu kadang, misalnya firewall kayak FortiGate ya, seperti Palo Alto itu, kadang orang masang ya masang aja. Oh ini saya punya firewall mahal, harganya sekian miliar, tapi tidak disetting. Nah, ketika tidak disetting ya tetap bocor. Nah, pertanyaan seperti ini, apakah menggunakan SSL gratisan itu aman? Let's Encrypt itu aman, dia aman. Memang pernah ditemukan beberapa masalah, tapi dia aman karena dia di encrypt. Yang menjadi tidak aman di transport adalah ketika Let's Encrypt itu sudah expired. Nah, sayangnya expirednya adalah tiap 3 bulan. Oke, jadi kalau kita ngomongin transport atau SSL, mau menggunakan berbayar ataupun gratis, itu sebenarnya sama saja. Karena mereka fokusnya adalah mengamankan transport dari data si asal ke tujuan. Itu aja sih. Istilahnya biar tidak di tengah-tengah itu nggak bisa diendus atau apa namanya ditarik datanya kayak gitu. Gitu ya. Jadi tapi tetap ya itu harus dimonitor ya. Kalau misalkan menggunakan apapun harus diupdate, dimonitor apakah ada ini atau enggak. Nah, lanjutan dari Mas Muhammad Asep. Belajar nakalnya contohnya seperti apa ya Mas? Apakah harus ngehack sebuah website? Waduh, ini dia. Bisa jadi salah kaprah ini saya. Kita ikut dosa ini. Ya, gini, belajar nakal itu sebenarnya gini ya, beberapa beberapa tipe orang itu memiliki tingkat kekepoan atau mencari informasi di balik sebuah sistem itu cukup tinggi. Jadi misalnya ada yang membeli laptop, kemudian dia mencari, oh laptop yang ini kelemahannya seperti ini, atau dia menggunakan software Apache, oh kelemahannya seperti ini. Nah, pencari kelemahan itu bagus, menurut saya bagus, dan emang itu butuh ilmu yang nakal. Nakal itu nggak mesti jahat ya. Nah, sebenarnya medianya cukup banyak ya. Medianya cukup banyak. Di internet itu tersedia beberapa forum atau beberapa platform yang bisa digunakan untuk belajar hacking. Seperti misalnya kalau belajar yang kecil-kecilan itu kita bisa pakai kayak di VWA yang bisa diinstal ya, VWApp itu untuk mengetahui teknik-teknik serangan. Kemudian ada lagi yang kayak di Portswigger, Akademi Portswigger. Di Akademi Portswigger itu gratis. Kita dikasih tahu caranya mencari celah stored XSS seperti apa, SSRF seperti apa, itu gratis di situ diberikan. Ada testingnya juga. Kemudian ada misalnya kayak yang levelnya lebih tinggi kayak Hack the Box atau HackerOne. Nah, ada juga platform-platform yang dia adalah lintas cross source. Seperti jadi si platform ini dia mencarikan pelanggan yang mau di pentest, yang di testing security-nya. Tapi mereka tidak memiliki hacker banyak. Dia tidak memiliki pentester banyak. Dia cari di luar. Nah, ini adalah kesempatan yang bagus buat para pentester untuk ikut seperti itu. Misalnya kalau di Indonesia ada cyberarmy.id, ada redstorm.io. Itu kita bisa manfaatkan. Silakan ikut di sana. Kita ngehack web dan itu sah. Ya, itu sah. Jadi bukan seperti Mas Galih dan saya. Itu sah. Kita ikut Restorm, kita ikut Cyber Army kayak gitu, itu sah kok. Karena mereka di situ juga kita juga belajar memanage ya. Ada NDA, ada disclosure agreement. Kemudian ada kesepakatan
scope yang boleh dicoba itu yang mana saja. Ada kok. Nah, sekarang kesempatannya terbuka luas. Nah, kalau misalnya di event ini nggak cukup waktunya, kita ngobrol di grup. Nah, itu nanti kita banyak yang bisa kita tuliskan di situ. Mungkin itu. Ya, betul. Ya, penjelasan tadi mungkin bisa saya simpulkan gini. Menghack sebuah situs apapun tanpa seizin orangnya, bahkan sampai merusak data itu berpotensi akan dimasukkan ke jalur hukum. Bahkan pentester kalau nggak hati-hati dalam ngetes itu juga bisa masuk ke ranah hukum kalau misalkan sampai merusak data dengan sengaja atau enggak. Karena NDA itu harus detail nih. Misalkan data ini kalau rusak gimana? Secara NDA boleh. Nah, berarti kita boleh mengajar sampai puas nggak apa-apa. Tapi kalau dalam NDA itu adalah ini server production, ya kita harus hati-hati. Tidak sembarangan kita langsung main hajar. Jadi kalau teman-teman yang baru belajar pengen tahu, ikuti saran Mas Bimo. Jangan ngehack website orang. Karena di tutorial yang di salah satu online yang pernah kita sampaikan dan Mas Bimo itu sebagai demonstrasinya terkait dengan SQL injection itu kita ada namanya labs.dior.com. Itu nggak tahu masih aktif atau enggak. Bahkan itu diajari cara sama Mas Bimo bagaimana cara ngehacknya, celah-celahnya di mana. Bahkan itu juga saya pakai untuk mempresentasikan bahwa penggunaan framework juga nggak aman. Bagaimana caranya untuk ngehack segala macam ada. Teman-teman silakan pakai selama server itu nyala. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nggak nyala ya mohon maaf, mungkin kita akan cari donatur lain yang akan menyediakan server nih Mas untuk pentas gitu, nggak apa-apa. Jadi misalkan Ya, saya kita akan isolasi ya, jadi jangan kayak kami dulu. Kami adalah gerilya-gerilya yang orang-orang yang dulu asal bermain dan hajar gitu. Karena kami dulu memang tidak ada forumnya, tidak ada sama sewadahnya gitu dan kita bermain dengan hutan rimba kalau waktu itu. Jadi dosa-dosa kami untungnya alhamdulillahnya saya dengan Mas Bimo tidak masuk penjara gitu kan. Jadi kita akan mengingatkan teman-teman kalau mau belajar, kita akan arahkan belajar tapi belajar yang benar. Karena pentester lumayan. Kemarin bahkan pentester itu seperti tawarin rate-nya itu bisa 1 sampai 3 juta sehari gitu ya. 1 3 juta kali 20 hari kan lumayan kan, bisa untuk beli bakso gitu kan. Nah, itu tips aja sih. Nah, karena semakin malam, nah ini juga informasi nih dari Mas Teguh nih terakhir ya, apa namanya? Nah, dan Bimo ini udah ngasih chat. Nanti mungkin Mas Bimo bisa chat ulang ke ini ya, ke grupnya kita ya, grup ya, ngeteh.id. Nah, jadi apa namanya? Nah, Informik, Informik itu database yang banyak dipakai oleh programmer Delphi. Wah, saya programmer Delphi ya dulu waktu kuliah. Waktu pendadaran saya pakai itu dan sempat disemprot sama dosen, aplikasinya terlalu bagus Mas, wah kacau. Sampai saat ini sepertinya aman-aman saja. Wah, ini ternyata programmer Dewi Mas Teguh ini. Wah, bisa CLBK nggak ya? Wah, nggak tahu lah. Aman saja, mungkin cuman kalah fitur dibandingkan database baru. Ya, mungkin masalah fitur itu adalah dilema. Kalau tips dari teman sebelah dulu, jangan pernah update apapun selama tidak ada celah. Dan jalannya fine-fine saja. Jalankan saja, yang penting aman. Oke, malam ini lumayan menarik. Dan kalau semakin malam kelihatannya kasihan teman-teman. Dan mungkin kita akhiri dulu untuk event hari ini. Mungkin dan waktu lain kesempatan kita akan bahas apa namanya? Akan bahas di materi yang berbeda terkait dengan teknologi apapun. Jadi mungkin kemarin sempat teman ada yang mau sharing terkait dengan Golang. Jadi mungkin nanti kita undang lagi temannya akan sharing Golang. Kalau saya mungkin lebih ke sharing terkait dengan Node.js, security-nya, PHP dan segala macam. Ya nanti tunggu saja tanggapannya dan kita akan mencoba untuk stay live itu di Selasa, di hari Selasa. Kenapa hari Selasa? Karena hari Selasa itu banyak beberapa penjual makanan tuh libur. Jadi saya nggak bisa makan dulu daripada nganggur, ya udah kita live saja. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan, ada apa namanya? Ada yang perlu disampaikan, bisa sharing atau tanya di grup kita. Itu sudah ada grup Telegram di situ. Jadi kenapa kita menggunakan Telegram biar kita open. Nah, jadi acara ini, kembali lagi sponsor akan disampaikan. Acara ini disponsori oleh ngeteh.id
itu ada wadah untuk komunikasi kita, tapi masih on development karena developernya banyak sibuk. Yang kedua Domenisia. Jadi Domenisia ini adalah salah satu hosting yang menarik di bermarkas di Yogyakarta. Dia menyediakan layanan domain, hosting, VPS dan segala macam, dan lumayan menarik karena saya juga berlangganan di situ untuk domainnya. Pelayanannya lumayan ramah, lumayan cepat dan bisa untuk diskusi. Nah, yang terakhir salah satu sponsor kita adalah Fakultas Teknik Jana Badra. Nah, ini kenapa jadi sponsor? Karena dulu saya kuliah di situ dan teman-teman yang misalkan sudah bekerja dan ingin kuliah lagi, ada loh kelas malam yang mungkin teman-teman tertarik ini. Ya, jangan lupa ya, jadi langsung hubungi aja ke fakultas itu kalau butuh hosting di situ, dan kembali lagi kita akan bersua lagi di lain dan waktu kesempatan jika ada salah. Kami mohon maaf, dan kalau ada yang baik tolong disebarkan yang baik-baik saja karena kebaikan itu lebih baik daripada kejelekan. Kalau kejelekan tetap disimpan dan sampaikan ke kami kalau ada kritik dan saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan.